Halo, selamat malam pemirsa. Retret kepala daerah sudah dilangsungkan sejak 21 Februari 2025. Namun dalam 2 hari pertama, kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan ini tidak hadir sebagian besar, dan ini juga tidak terlepas dari keputusan ataupun juga instruksi dari Megawati Soekarno Putri yang kemudian meminta para kadernya yang merupakan kepala daerah ini untuk menunda mengikuti retret di Magelang. Namun hari ini pemirsa, PDI Perjuangan beserta juga dengan kader-kadernya ini melangsungkan konsolidasi yang digelar tidak jauh dari lokasi retret di Magelang. Lantas, akankah ada keputusan baru terkait dengan hal ini, dan akankah mereka yang kemudian ini baru mengikuti retret 2 hari kemarin tidak mengikuti retret ini juga akan menerima sanksi khusus secara konstitusional? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Kirana. Pemirsa, kami juga akan bawa Anda pastinya untuk memperbarui informasi dari kegiatan hari kedua retret yang berlangsung untuk para kepala daerah. Termasuk kita juga akan langsung memperbarui informasi bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri. Selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Informasi pertama pemirsa, 400 lebih kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sejak kemarin. Retret kepala daerah ini berlangsung selama sepekan, dan menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, retret ini diharapkan dapat melatih kedisiplinan para kepala daerah dan juga menjadi ajang mereka saling mengenal satu sama lain. Retret kepala daerah di Akmil Magelang memasuki hari kedua. Kegiatan hari ini diawali dengan senam pagi bersama. Kepala daerah tampak kompak mengenakan kaos putih dan celana hitam. Semua kepala daerah terlihat antusias mengikuti agenda senam pagi. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur. Setelah melakukan senam pagi, para kepala daerah sarapan bersama dan dilanjutkan dengan mengikuti apel pagi, pengarahan program dari Mendagri hingga Building Learning Commitment. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan esensi retret sebagai sinkronisasi kegiatan program di tingkat nasional dan daerah sehingga dinilai penting ke depan. Tadi pagi kan sudah dimulai dengan senam pagi ya. Nah, senam pagi ini memiliki makna. Salah satunya adalah melatih kedisiplinan supaya mereka rajin bangun pagi. Tadi memang agak mengalir, jadi nggak serempak hadir. Tapi ketika musik sudah dimulai, olahraga, baru kemudian ramai, penuh. Ya. Materi yang kita sampaikan kepada para peserta tadi, karena ini hari pembukaan dan tadi saya buka, sambil saya mengisi materi. Ya, setelah itu nanti ada dari Lemhanas untuk masalah nasionalisme dan patriotisme, tapi dibentuk dalam kemasan yang interaktif diskusi kelompok. Ya, nanti setelah itu nanti siang ada Pak Menteri Pertahanan, itu acara hari ini. Kementerian Dalam Negeri mengumumkan dari total 503 kepala daerah, ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan di retret kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Retret kepala daerah ini berlangsung hingga pekan depan dan akan ditutup dengan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan di retret yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Kendati demikian, Kemendagri tak merinci kepala daerah mana saja yang tak hadir di Magelang. Rangkaian retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah memasuki hari kedua. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan. Sementara ada 6 yang absen dengan keterangan, di mana 5 diantaranya sedang sakit dan 1 lantaran ada keperluan keluarga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau bagi kepala daerah yang tak bisa hadir, bisa digantikan oleh wakilnya atau sekretaris daerah agar materi pembekalan tetap tersampaikan. Nah, kalau nggak hadir ya rugi sendiri. Dan ingat bahwa ini program ini bukan sudah dirancang oleh Kemendagri dan tahun-tahun dulu juga ada tapi bentuknya nggak di sini. Ya jadi menurut saya tidak bermaksud menguntungkan satu partai manapun. Ini diikuti oleh semua partai manapun. Nah, kalau ada yang nggak hadir, mungkin juga
ada yang terlambat ya. Saya tahu ada yang sakit, ada yang minta izin karena mau menikah anaknya. Tapi nanti akan gabung. Kemudian ada juga yang mungkin ada kebijakan politik partainya terlambat atau juga karena kendaraan ya. Itu kita nggak tahu. Tapi kita berharap kalau yang memang tidak bisa, misalnya karena kebijakan partai, bisa diganti wakilnya. Karena wakilnya mungkin partainya beda. Kalau juga nggak bisa ya sekdanya lah yang datang. Sehingga materinya tetap terdeliver dan nanti bisa disampaikan kepada kepala daerah. Kendati Kemendagri tak merinci siapa saja yang absen dalam retret, para kepala daerah kader PDI Perjuangan memang tak nampak hadir dalam retret di Akmil Magelang. Absennya mereka lantaran arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menginstruksikan para kepala daerah kader PDIP menunda datang ke retret buntut penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kendati demikian, Bupati Brebes, Jawa Tengah Paramita Widya yang merupakan kader PDI Perjuangan tetap hadir di Magelang meski enggan memberikan keterangan. TV One mengabarkan. Ya, lantas bagaimanakah kemudian agenda retret yang sudah berlangsung selama 2 hari ini dan apakah sudah diterima informasinya berkaitan dengan hasil konsolidasi PDI Perjuangan yang rencananya mungkin akan bergabung hari ini di retret? Kita akan langsung tanyakan kepada Wamendagri Republik Indonesia, pemirsa Bapak Bima Arya Sugiarto. Selamat petang, Pak Menteri. Selamat petang, selamat malam. Selamat malam, baik. Pak Menteri, terima kasih sudah berkenan untuk live di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi sebelumnya kami ingin mengetahui terlebih dahulu, untuk agenda 2 hari ini seperti apa yang sudah dilaksanakan di Magelang, Pak Menteri? Kalau kemarin itu kan penerimaan secara resmi oleh Gubernur Akmil, ada marching band dari Taruna, kemudian juga ada arahan-arahan dari Gubernur Akmil dan Kemendagri. Kemudian tadi malam ini makan malam bersama begitu sambil arah-arahan mendasar. Nah, tadi pagi itu mulailah pembukaan setelah sebelumnya senam pagi sama-sama. Tadi sudah kumpul pada subuh 5:30 sudah berkumpul jam 6. Kemudian senam pagi, apel, arahan dan sekaligus pembukaan langsung dari Pak Mendagri, dilanjutkan oleh Pak Gubernur Lemhanas, Pak Aceh, dan tadi siang sampai sore itu Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Samsudin memberikan materi juga begitu. Dan tadi sore ada sesi menarik, peserta itu dipecah menjadi beberapa kelas dan terjadi dialog yang sangat interaktif dan suasana yang sangat dinamis di kelas-kelas tadi begitu. Dan sekarang ini semuanya baru saja selesai untuk jeda menjelang makan malam nanti. Oke, Pak Wamen, untuk hari ini sudah ada berapa kepala daerah yang bergabung dalam retret, Pak? Dan bagaimana informasi terbaru juga mengenai kepala daerah yang kemarin belum sempat bergabung untuk mengikuti retret? Angkanya masih sama seperti yang kami sampaikan kemarin, ada 47 kepala daerah yang namanya belum ada di registrasi kami, yang belum bergabung di lokasi retreat di Magelang ini, 47. Oke, ya informasinya dari 47 tersebut ini kan sebagian besar dari PDI Perjuangan begitu, yang dimana hari ini informasinya juga mereka ini sedang melakukan konsolidasi berkaitan dengan kehadiran mereka di retret minggu ini, Pak Menteri, Pak Wamen. Ini apakah sudah terinformasi? Apakah mereka akan bergabung juga hari ini? Ya, saya baru saja melihat di TV One tadi dan sore tadi juga melihat potongan-potongan cuplikan itu, begitu ya. Ya, kami tentu sangat senang sekali apabila yang belum bergabung itu bisa sesegera mungkin bergabung untuk merasakan suasana yang ada di sini, untuk juga bisa langsung ya berakselerasi menerima materi-materi yang ada di sini begitu.
Oke, Pak Wamen, tapi apakah sebelumnya juga sudah ada informasi yang diperoleh mengenai rencana bergabungnya sejumlah kepala daerah khususnya dari PDI Perjuangan yang hari ini informasinya sudah berada di Magelang, Pak? Dan apabila mereka bergabung, apakah akan langsung mengikuti agenda yang sudah berjalan atau seperti apa? Suasana di sini itu kan keakraban sekali, kekeluargaan sekali dengan sangat akrab gitu ya. Dan secara kekeluargaan kami memberikan opsi-opsi apabila masih memungkinkan untuk bergabung segera, tentu di sini sangat terbuka. Tetapi kemudian apabila memutuskan hal lain begitu, ya kami mengharapkan untuk segera saja mengirimkan wakil kepala daerah agar apa yang ada di sini juga bisa ditangkap oleh teman-teman di daerah untuk bisa disampaikan nanti kepada kepala dinas, teman-teman DPRD dan semua. Jadi sampailah materinya. Tetapi apabila wakil kepala daerahnya nggak bisa, ya bisa juga digantikan oleh sekretaris daerahnya begitu. Yang penting ada perwakilan dari kota itu dan nggak kosong begitu. Itu kalau kemudian tidak bergabung dalam waktu dekat ini. Pak Wamen, mungkin boleh diinformasikan juga ini kira-kira kalau yang tidak hadir ini sebenarnya konsekuensi yang nantinya akan mereka terima sebagai kepala daerah ini seperti apa? Ya, opsinya adalah mengikuti pembekalan di kloter berikutnya. Masih ada gelombang berikutnya yang menunggu keputusan MK. Nah, setelah itu pasti harus ada pembekalan lagi, dan apabila nggak mengikuti sesi pembekalan di Magelang Retreat yang sekarang, ini bisa di gelombang berikutnya. Oke, Pak Wamen, bila malam ini yang belum bergabung atau mungkin paling lambat besok pagi lah mereka akan bergabung, masih diperbolehkan untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah? Insya Allah masih sangat terbuka di lokasi ini untuk menerima teman-teman yang belum bergabung. Ya, untuk merasakan juga keakraban yang ada di sini, untuk membangun tadi emotional bonding ada di sini. Sudah berjalan nih 2 hari ini. Baik, terima kasih Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto. Kita tunggu tentunya informasi terbaru dari kegiatan retreat yang diikuti oleh kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah di hari-hari berikutnya. Terima kasih Pak Wamendagri, selamat malam sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, sejumlah kepala daerah kader PDI Perjuangan berkumpul di Magelang, Jawa Tengah. Mereka melakukan konsolidasi internal sebelum ikuti retret di Akmil Magelang. Sebanyak 55 kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan berkumpul di sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Pramono Anung tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore dan langsung memberikan pengarahan terkait dengan kegiatan retreat yang akan diikuti oleh kepala daerah PDIP. Para kepala daerah tersebut berkumpul menunggu instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Para kepala daerah tersebut mengaku siap mengikuti retreat hingga para kepala daerah kader PDI Perjuangan masih berada di Magelang. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono, bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan. Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara, sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili 2 arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Saya kira Pak Pram melakukan hal itu untuk mewakili kita semua, sudah sangat sempurna. Pak, ada berapa kepala daerah Pak?
kepala daerah yang ada di sini tadi kita absen ada 53, kemudian ditambah 2 gubernur tentu jadi 55. Artinya instruksi itu sudah dicabut gitu atau gimana? Tentang itu Mas Pram yang akan yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP. Sementara itu sebelumnya Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDI Perjuangan hadir dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, Hasbi menyatakan kehadirannya demi sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang pasti ini kan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya. Jangka panjang, insya Allah ini sebuah kebaikan. Sudah ada konfirmasi belum kan dengan teman-teman pengurus? Insya Allah. Ya pemirsa dan Tiara, tentunya kita masih akan terus memperbarui dan mengetahui bagaimana jalannya kegiatan dari retret yang diikuti oleh para kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Meskipun ada sejumlah kepala daerah pemirsa khususnya yang berasal dari PDI Perjuangan ini masih menunggu bagaimana hasil konsolidasi, mengingat sebelumnya juga beredar instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang memerintahkan para kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ya, kita nanti juga akan update informasi dan juga situasi di sana ya, Ken Ana dan juga pemirsa, bersama dengan reporter kami Danita yang sudah berada di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa. Tapi usai jeda dan sebelumnya kami juga akan menginformasikan ya bahwa nanti akan ada sejumlah informasi dan juga pembahasan berkaitan dengan retret yang akan dilangsungkan hingga sepekan ke depan. Dan sebelum apa kabar Indonesia malam kami lanjutkan pemirsa, kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam, bergabung dengan rekan kami Danita Riyadini yang ada di Magelang, Jawa Tengah, yang tadi juga sempat berada di lokasi dilakukannya konsolidasi dari sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP. Selamat malam Danita, apa yang kemudian menjadi pembahasan dari konsolidasi oleh sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan di sana? Ken Ana, Tiara dan juga pemirsa, sejumlah bahasan tentu disebutkan tadi dalam konsolidasi puluhan kepala daerah dari kader PDIP di Magelang, Jawa Tengah sore tadi, dan tadi juga beberapa jam kemudian sudah selesai konsolidasi dan hasilnya mereka pada dasarnya mengaku siap untuk mengikuti serangkaian kegiatan retret di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Namun untuk saat ini atau untuk waktu kapan mereka akan bersama-sama bergabung dengan ratusan kepala daerah lain yang sudah terlebih dahulu berada di dalam kompleks Akademi Militer untuk atau dalam kegiatan retret pembekalan kepala daerah ini, mereka masih menunggu arahan lagi atau arahan selanjutnya dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan saat ini untuk keberadaan ataupun kegiatan lebih lanjut dari para kepala daerah yang tadi sudah berada di Magelang, Jawa Tengah atau berada di sekitaran Akmil namun memang belum masuk ke dalam area retret, mereka masih menunggu keputusan, menunggu hasil dari arahan lanjutan dari Megawati Soekarno Putri mengenai kapan waktu mereka akan bergabung bersama ratusan kepala daerah yang lain. Memang disebutkan sebelumnya ada beberapa kepala daerah yang sempat menunda perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka bahkan sempat berkumpul bersama di kantor PDI Perjuangan di Yogyakarta, namun sore ini mereka memutuskan untuk bergerak mendekati Akademi Militer untuk bersama-sama menggelar rapat konsolidasi atau koordinasi bersama dengan puluhan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan yang lain untuk kapan kemudian bisa bergabung atau seperti apa kemudian hasil arahan lanjutan dari Megawati Soekarno Putri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hari ini merupakan hari pembukaan yang tadi juga sudah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan langsung mendapatkan materi pertama. Tadi ada 450
kepala daerah dari berbagai daerah, seluruh daerah di Indonesia yang sudah mengikuti hari pertama pemberian materi dalam pembekalan ataupun retret di Akademi Militer, dan disebutkan juga ada puluhan kepala daerah yang tidak hadir. Salah satunya memang dari kader PDI Perjuangan yang betul disebutkan karena memang baru saja sore tadi berkumpul di sekitaran Akmil untuk bersama-sama menunggu keputusan lanjutan dari Ketum Megawati Soekarno Putri, apakah ataupun kapan akan bergabung bersama ratusan kepala daerah yang lain atau memang tidak bergabung, memang masih menunggu keputusan selanjutnya. Ken Ane dan juga Tiara. Baik, konsolidasi sudah selesai dilakukan dan saat ini menunggu instruksi baru dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih atas laporan Anda, Danita Riyadi langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya pemirsa, Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang juga politikus PDI Perjuangan. Ya, ini ikut memberikan tanggapan ya tentunya terkait dengan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tentunya kami juga masih akan menghadirkan pembahasan utama ini pemirsa mengenai kegiatan retret sejumlah kepala daerah yang berlangsung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, konsolidasi dari sejumlah kader PDI Perjuangan di Magelang sudah dilangsungkan, pemirsa, sudah selesai, dan kita akan langsung tanya seperti apa kemudian ini arahan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah. Sudah ada Bang Masinton yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam pada hari ini. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Tiara. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Masinton. Pak Masinton, kalau kita melihat selamat malam Mbak Tiara. Agenda hari ini sudah dilakukan konsolidasi yang lokasinya bahkan tidak jauh dari retret yang dilangsungkan di Magelang, begitu ya. Apa saja yang kemudian ini disampaikan dan juga pembahasan apa yang sudah tersampaikan tadi, Pak Masinton? Ya, tadi Mas Pramono Anung bersama-sama dengan kami, beliau menyampaikan pesan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa semua kader tetap di pos masing-masing, tetap di Magelang, begitu. Dan nanti kita tunggu arahan lanjut berikutnya dari Ibu Ketua Umum. Intinya adalah bahwa seluruh kader ya harus bersiap-siap untuk mengikuti agenda retreat nantinya. Tapi itu nanti juga waktunya menyesuaikan dengan arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Seperti itu yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta tadi. Baik, sebelumnya berkaitan dengan ketidakhadiran dari sejumlah kader, ini apa juga ada pesan khusus begitu Pak Masinton yang sudah disampaikan oleh Ibu Megawati? Ya, jadi semuanya dipersilahkan dan diarahkan agar tetap standby. Ada yang di Magelang, ada yang karena penuh ya, penginapan di Magelang juga penuh, maka itu ada sebagian menginap di Yogyakarta, ada di Semarang, dan daerah lainnya yang dekat dengan Magelang. Sehingga nanti ketika ada arahan dari Ibu Ketua Umum, ya semua bisa melakukan mobilisasi ke Akmil di Magelang, seperti itu. Baik, bagaimana dengan sejumlah kader yang saat ini sudah diketahui bahwa mereka ini menghadiri retret ya Pak Masinton sejak kemarin, sejak hari pertama begitu. Apakah juga tadi sempat disinggung oleh Pak Pramono Anung? Iya, ada 4 atau 5 orang kalau nggak salah ya jumlahnya itu. Nah, artinya itu ya lebih banyak yang inilah ya, lebih banyak yang belum mengikuti gitu ya. Nah, artinya bahwa ya dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya
mungkin nanti akan partai akan mengevaluasi, mungkin juga akan memanggil yang bersangkutan. Nah, pada selesai retreat nanti ya, nah tentu dengan berbagai pertimbangan tentunya mungkin ada yang diusung oleh dari berbagai partai politik dan lain sebagainya. Nah, tentu nanti biarkan yang bersangkutan menjelaskan kepada partai. Nah, kepada kami ya agar tetap setia gitu ya dan tetap standby ya di Magelang ini. Nah, tentu Ibu Megawati ketika pengarahan kepada kami pada tanggal 19 di sekolah partai di Lenteng Agung, beliau menyampaikan bahwa kita ini menganut sistem presidensil. Maka dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Seluruh aspek pemerintahan itu harus tegak lurus dengan program-program yang dipimpin oleh kepala pemerintahan dan kepala negara yaitu presiden. Dan semuanya harus mengikuti arahan dari presiden dalam hal program tata kelola pemerintahan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kita ini bentuk negara kita bukan federal, bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem presidensil. Maka dalam aspek tata kelola pemerintahan semuanya tegak lurus dengan presiden. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati kepada kami. Nah, tentu sikap politik hal yang berbeda dengan pemerintahan. Dalam sikap politik umpama ketika partai menyikapi persoalan adanya ketidakadilan hukum yang dialami oleh kader PDI Perjuangan, maka partai bersikap memperjuangkan adanya keadilan yang substantif, dan keadilan itu sifatnya universal. Maka tidak ada kaitan dengan bahwa kemudian dianggap sebagai membangkang dari pemerintah. Itu hal yang berbeda lagi. Maka kami di sini adalah bagian dari sikap kepartaian kami untuk memperjuangkan adanya keadilan dan menentang ketidakadilan hukum itu. Dan tentu dalam tugas pemerintahan kami tegak lurus dengan keputusan presiden. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Masinton. Tentunya kita menunggu ya seperti apa kemudian ini arahan berikutnya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Masinton. Ya pemirsa, ini sudah memasuki hari kedua retret kepala daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah 2 hari berjalan, tetapi sejumlah kader ataupun juga kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan ini belum juga diberikan izin untuk kemudian ini hadir. Tetapi sore ini sudah ada konsolidasi yang kemudian ini dilakukan oleh PDI Perjuangan. Nah, akankah kemudian konsolidasi ini menghasilkan keputusan bahwa malam ini ataupun juga besok dalam waktu dekat ini kader dari PDI Perjuangan ini akan turut bergabung dalam retret yang dilangsungkan di Magelang? Kami akan hadirkan dialognya untuk Anda. Retret kepala daerah digelar di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah memasuki hari kedua. Di hari pertama terlihat sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak hadir mengikuti retret di Akmil, Magelang. Namun di hari kedua ini menjelang sore, sejumlah kepala daerah dari PDIP mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk tunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang terlihat sudah berada di kota Magelang tak jauh dari lokasi Akmil. Para kepala daerah dari PDIP belum juga bergabung dalam kegiatan retret dan mereka telah berada di sekitar lokasi penyelenggara kegiatan. Beberapa yang terlihat di Magelang seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Lantas, benarkah larangan kepala daerah yang merupakan kader PDIP sebagai bentuk manuver politik PDIP? Lalu akankah para kepala daerah yang kini berkumpul di Magelang akan mengikuti retret yang sebelumnya absen? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah tersambung dan juga nanti akan hadir bersama kami sesaat lagi. Sudah tersambung bersama kami sapa terlebih dahulu Bang Andreas Parera yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Andreas. Selamat malam. Ya, yang merupakan Ketua DPP dari PDI Perjuangan. Kemudian juga selanjutnya ada Mas Dede Prayudi yang merupakan juru bicara kantor komunikasi Kepresiden Republik Indonesia. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kami di studio pemirsa Mas Muhammad Tri Andika yang merupakan pengamat
politik. Saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, ini kan sudah memasuki hari kedua. Kita ketahui bahwa hari ini sudah ada konsolidasi yang sudah rampung digelar begitu ya, tidak jauh lokasinya dari lokasi retret. Adakah pesan khusus yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri mungkin kalau hari ini di lokasi konsolidasi ini melalui Mas Pramono Anung begitu ya? Ya, apa yang tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Masinton, saya kira cukup jelas. Jadi kita menunggu ke arahan dari Ibu Ketua Umum selanjutnya. Baik, tapi untuk arahan-arahan sebelumnya yang mungkin sudah disampaikan langsung kepada kader-kader ini seperti apa sebenarnya Bang Andreas? Itu sudah tertulis jelas di surat yang disampaikan langsung kepada para kepala daerah. Saya kira itu semua sudah tahu soal itu. Oke, sejauh ini komunikasi dengan Bu Mega sendiri seperti apa? Bang Andreas, mungkin antara Ketua DPP dan juga para kader langsung mendapat arahan dari Bu Mega langsung kah? Atau seperti apa? Arahan itu kan udah jelas di surat yang disampaikan itu. Baik, berarti komunikasi sejauh ini hanya melalui surat tersebut yang dilakukan ya, Bang itu Andreas, adalah ya? menunda. Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Uki. Mas Uki, ini sudah memasuki hari kedua. Agenda apa saja kemudian ini yang sudah dilangsungkan di Magelang, Mas Uki? Iya, tadi pada siang hari di ruang Sudirman ya, namanya tenda Sudirman. Ini semacam tenda yang super besar sekali dan di dalam tenda tersebut memang muat sekitar 400 sampai 500 orang. Tadi yang pertama itu sudah diisi oleh Prof. Tito Karnavian ya selaku Menteri Dalam Negeri RI, lalu kemudian diisi oleh Bang Aceh Hasan ya selaku Gubernur Lemhanas. Dan tadi dalam sesi bersama Prof. Tito di sana disampaikan berbagai materi-materi yang kami anggap sangat penting sekali, misalnya seperti kaitannya dengan koordinasi antara kepala daerah ya, terutama kepala daerah yang berada di dalam satu provinsi, karena Prof. Tito menemukan ya di tahun-tahun sebelumnya bahkan satu kepala daerah itu belum tentu setahun sekali berkoordinasi dengan kepala daerah yang lain. Jadi di sini dapat dikatakan kami atau pemerintah ingin mengurangi budaya kerja yang ya dalam bahasa Inggris disebut working in silo, bergeraknya itu masing-masing. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Lalu juga yang kedua, tadi juga disampaikan tentang anggaran ya, anggaran pemerintahan daerah yang kaitannya dengan efisiensi. Jadi jangan sampai nanti efisiensi ini menjadi katakanlah salah coret. Kurang lebih seperti itu ya. Hal-hal yang kaitannya dengan pelayanan publik, hal-hal yang kaitannya dengan kepegawaian, hal-hal yang kaitannya dengan bantuan, baik itu bantuan kuliah atau bantuan sosial ya. Ini walaupun dari pemerintah pusat, tapi kan kemudian banyak pelaksanaannya ini kaitannya dengan kewenangan pemerintahan daerah. Misalnya pendataan, ya, penyaluran, dan lain-lain. Juga disampaikan terkait dengan pentingnya pemerintahan daerah di dalam menjaga inflasi supaya terkendali, supaya rendah dan terkendali. Itu juga disampaikan oleh Prof. Tito. Juga pesan Presiden tadi disampaikan terkait dengan kebersihan. Jadi Presiden menitip pesan supaya masing-masing kepala daerah itu karena kan kepala daerah itu kan kepala rumah ya, dalam artian masing-masing daerah itu kan kalau kita analogikan sebagai rumah, nah kepala rumahnya itu adalah kepala daerah, maka kebersihan di daerah masing-masing ya yang dalam hal ini kaitannya dengan lingkungan hidup dan lain-lain itu supaya dijaga. Nah, kemudian di sesi kedua Pak Aceh Hasan ya sebagai Gubernur Lemhanas ini tadi memberikan materi terkait dengan geopolitik, bagaimana potensi-potensi ancaman dan lain-lain. Dan ini artinya apa? Ketika pemerintah pusat ya sudah memasang kuda-kuda terkait dengan potensi-potensi ancaman dari politik global, perang dagang di negara Tiongkok dengan Amerika Serikat misalnya ya. Ini yang paling dekat dengan masyarakat ini kan adalah pemerintahan daerah. Maka kemudian pemerintahan daerah itu diminta untuk aware ya, untuk sadar, untuk tahu ya, supaya sama-sama kita memasang kuda-kuda. Demikian Mbak Tiara. Baik, Mas Uki, ini kan kalau dari data ya kita ketahui 47 kader PDI Perjuangan yang merupakan kepala daerah begitu tidak hadir. 47 ini tidak terinformasi alasannya, kemudian juga yang 6 ini alasan sakit dan juga
urusan keluarga begitu ya, keperluan keluarga. Nah ini sebenarnya sebelumnya sudah terinfo belum sih atas ketidakhadiran sejumlah kader dari PDI Perjuangan ini? Ya, bagi kami pemerintah pusat dalam hal ini, kami tidak memandang bulu lah, kurang lebih seperti itu ya, dari partai mana seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah ini berasal gitu. Jadi kami tetap berharap kepala daerah yang belum hadir ya tetap menghadiri gitu kurang lebih ya. Dan kalaupun memang betul-betul tidak bisa menghadiri, mengingat pentingnya acara ini karena ini tidak hanya pengayaan materi Mbak Tiara, tapi juga nanti akan diadakan diskusi-diskusi kecil ya. Jadi di dalam satu provinsi ada berapa kepala daerah termasuk gubernurnya, juga bupati wali kotanya, di situ akan berdiskusi. Dan juga ini penting kenapa? Karena inilah momentum pemerintah pusat betul-betul menyerap aspirasi. Jadi di retret kali ini lebih banyak pemerintah pusat ya mendengar aspirasi dari kepala daerah ketimbang sebaliknya. Jadi tidak seperti retret menteri ya, di mana komunikasinya itu lebih banyak top down. Kalau retret dengan kepala daerah ini, alur komunikasinya itu lebih banyak bottom up. Jadi acara ini begitu penting, kami berharap ya, kalaupun memang kepala daerah tidak bisa datang, maka ada wakilnya. Kalaupun wakilnya juga tidak bisa datang, maka setidaknya ada sekdanya. Tapi kami berharap betul supaya kepala daerah yang belum hadir sampai dengan saat ini, itu supaya hadir. Demikian, Mbak Tiara. Baik. Bang Andreas, beberapa waktu yang lalu ini disebutkan oleh Pak Wamendagri ya, bahwa salah satu tujuan dari retret ini adalah untuk menjalin relasi baik begitu antara sesama kepala daerah dan juga kepada pemerintahan pusat begitu. Nah ini apakah menjadi pertimbangan juga dari pihak PDI Perjuangan untuk turut hadir ya nantinya bergabung menjalin hubungan baik itu tadi dengan pemerintah pusat dan juga sejumlah kepala daerah lainnya? Boleh dijawab nanti Bang Andreas, usai jeda kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan menyapa terlebih dahulu ya Mas Tri Andika yang pada akhirnya sudah hadir di sebelah saya. Sehat ya Mas? Sehat Mbak Tiara, sehat. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih sama-sama, malam mingguan di sini. Malam mingguan di sini. Baik, saya akan menyambung komunikasi saya tadi dengan Bang Andreas. Bang Andreas, kalau melihat sebenarnya fungsi dari retret ini kan untuk menjalin hubungan baik begitu ya antar kepala daerah, kemudian juga antar pemerintah pusat dengan kepala daerah. Nah, apakah PDI Perjuangan tidak mempertimbangkan hal ini? Bisa jadi jika tidak mengikuti retret, ada komunikasi-komunikasi yang seharusnya bisa dibangun, tetapi justru kita mensia-siakan kesempatan ini begitu, Bang Andreas. Seperti apa? Ya, pemerintahan ini kan masih berjalan 5 tahun ke depan, masih ada waktu juga untuk itu, dan juga sebenarnya tidak membatalkan atau memblokir, tapi menunda sambil menunggu arahan dari ketua umum, itu aja. Tapi situasi suasana kebatinan dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa? Apakah ada kekhawatiran juga ke sana, Bang Andreas? Tidak ada kekhawatiran, tapi sesuai dengan buat kader-kader PDI Perjuangan sesuai dengan arahan ketua umum itu yang dilakukan. Oke, baik. Saya ke Mas Tri ya. Mas Tri, bagaimana ini Anda membacanya jika memang di 1-2 hari ini PDI Perjuangan memang tidak hadir ya setelah instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tetapi hari ini kita ketahui sudah ada konsolidasi yang dilakukan sekalipun keputusannya belum ada ini Mas Tri. Seperti apa? Ya, jadi instruksi Ketum PDIP untuk menahan kepala daerah tidak ikut retret ya, itu merupakan satu bentuk respon politik ya dari penangkapan Hasto kemarin. Saya pikir itu sangat logis ya, karena tidak ada tidak ada alasan lain selain bentuk kekecewaan PDIP terhadap penangkapan Hasto di KPK kemarin, penahanan ya Pak Sekjen Hasto di KPK kemarin. Sehingga kalau ada sejumlah kader PDIP yang menyatakan bahwa penahanan ini ataupun penundaan ini lantaran aspek legal, aspek regulasi dari acara retret ini, saya pikir itu alasan yang cukup mengada-ngada. Nah, jadi ini pure merupakan respon politik, sikap politik yang dilakukan, diambil oleh Megawati sebagai ketum PDIP untuk memberikan sinyal protes, sinyal kekecewaan, sinyal kemarahan terhadap pemerintah Prabowo ya, dan juga mungkin dalam hal ini juga Pak Jokowi yang menjadi satu koalisi di dalam pemerintahan Prabowo. Tetapi ini mohon maaf Bang Andreas, saya melihat bahwa keputusan ataupun instruksi dari ketum PDIP ini rasa-rasanya tidak memiliki urgensi apapun ya. Karena
keputusan ini ataupun instruksi ini tidak dapat memberikan tekanan baik kepada Prabowo sebagai presiden ataupun tekanan politik kepada pihak-pihak lain. Ya, sebab kalau kepala daerah asal PDIP tidak ikut retret tidak akan memberikan dampak negatif apapun, ya, kecuali itu merupakan sinyal kekecewaan dan sinyal kemarahan. Ya, jadi ini saya melihatnya tidak ada urgensi politik dari instruksi ini kecuali merupakan keputusan emosional, respon reaktif dari Ketum PDIP terhadap penanganan Sekjen Hasto di KPK kemarin. Apa justru bisa menjadi bumerang bagi PDI Perjuangan begitu ya? Ya, yang menjadi bumerang adalah bagi kepala-kepala daerah PDIP itu sendiri. Karena bagaimanapun yang paling dirugikan dari tidak ikut retret ini ya adalah kepala-kepala daerah PDIP yang mendapatkan mandat dari rakyat di pilkada kemarin. Bisa jadi nanti ya ada dianaktirikan ya oleh pemerintahan yang ada sekarang terkait dengan alokasi budget ataupun alokasi kebijakan yang semestinya bisa dinikmati oleh kepala daerah asal PDIP. Baik, Mas Tri. Saya ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, Anda menanggapinya seperti apa? Kalau tadi Mas Tri melihat, memandang begitu ya, bahwa keputusan dari Bu Mega ini nampaknya tidak memiliki urgensi politik tertentu begitu, dan bahkan bisa menjadi bumerang terhadap kader-kader yang kemudian terpilih sebagai kepala daerah ini, Bang Andreas. Kalau tidak ada urgensi pasti TV One tidak memberitakan ini gitu. Jadi kalau karena ada urgensi makanya ini menjadi berita gitu. Baik, tapi jadi urgensinya kemudian kalau hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan daerah itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang sudah diatur di dalam sistem perundang-undangan. Saya kira itu kita semua yang ada di dalam dunia pemerintahan, baik itu di legislatif, di eksekutif, kita tahu soal itu gitu. Bahwa pengamat bisa menafsir itu kan ya opini, persepsi dari para pengamat. Baik, tapi kalau berbicara mengenai ini hanya emosi sesaat dari Bu Mega saja, Anda menanggapinya seperti apa, Bang Andreas? Ya itu juga pandangan para pengamat ya, silakan aja. Oke, baik. Saya ke Mas Uki ya, saya bergeser ke Mas Uki. Mas Uki, kalau sudah 2 hari ini beberapa kader begitu ya, beberapa kepala daerah tidak mengikuti retret, akan ada sanksinya tidak nanti? Ya, jadi retret ini adalah bagian atau pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2020, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pembinaan penyelenggaraan kepala daerah. Jadi saat ini pemerintah pusat sedang melakukan apa yang sudah menjadi amanah undang-undang, kurang lebih seperti itu ya. Nah, masih merujuk kepada undang-undang yang sama, di sana memang tidak disebutkan sanksi ya, jadi tidak disebutkan sanksi, sehingga yang dapat kami lakukan kali ini itu adalah menunggu ya, karena retret ini berjalan selama 8 hari kurang lebih ya, sehingga masih, kalaupun sekarang sudah memasuki hari kedua, kan masih ada hari ketiga sampai dengan hari ke-8. Kami berharap ya, sekali lagi kami berharap setiap kepala daerah baik itu tingkat 1 dan tingkat 2 itu tetap menghadiri ya, kalaupun memang terpaksa tidak bisa menghadiri karena alasan-alasan tertentu ya. Nah, ini setidaknya mungkin bisa yang dikirimkan itu adalah sekda atau pimpinan-pimpinan ya di daerahnya masing-masing. Demikian, Pak. Nanti teknisnya seperti apa? Kalaupun dalam waktu dekat sepertinya ya, ini PDI Perjuangan akan menghadiri retret tersebut, sekalipun sudah 1 atau 2 hari ini tidak mengikuti, akan seperti apa nantinya Mas Uki? Akan ada penyesuaiankah untuk pihak-pihak yang kemudian sebelumnya tidak hadir? Tidak ada. Jadi seperti kemarin ada dari Papua, tapi saya lupa persisnya ya, di mana 2 orang kepala daerah juga datangnya terlambat ya. Tadi juga ada salah seorang kepala daerah dari Tebing Tinggi juga baru datang, dan bagi kami ya, kami selalu welcome ya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kurang lebih seperti itu ya. Dan amanah undang-undang juga ya, atas pelaksanaan ini itu memang tidak ada sanksi. Jadi
kami dapat mengatakan bahwa hajatan ini adalah hajatan penting ya, bukan hanya soal pengayaan materi, hajatan ini juga soal koordinasi antara kepala daerah dengan kepala daerah yang lain, yang tetangganya gitu, atau kepala daerah tingkat 2 dengan tingkat 1. Juga ini adalah ajang untuk pemerintah pusat mendengar aspirasi pemerintah daerah supaya di tengah iklim pemerintahan yang sudah menganut otonomi daerah ini, tetap pembangunan itu dia bersifat harmonis ya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu saling mendukung. Kurang lebih demikian, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali dialog pada malam hari, pemirsa. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sejumlah politikus PDI Perjuangan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediamannya pasca ditahannya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Ya, terpantau di setidaknya ada 4 politikus PDI Perjuangan ya yang telah merapat. Pertama ada Adiana Pitupulu yang tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi 1 jam kemudian. Menjelang siang hari kemudian terlihat hadir ex-Menteri PPA Bintang Puspayoga pada pukul 12 waktu Indonesia Barat yang disusul oleh Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pemirsa, pada Jumat malam sejumlah politisi PDI Perjuangan terlihat keluar masuk kediaman Megawati Soekarno Putri, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. Sebelum kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, kita pantau terlebih dahulu suasana terkini di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar bersama dengan reporter kami yang sudah berada di sana. Selamat malam. Apa kemudian yang bisa Anda ceritakan dari suasana malam hari ini yang terpantau dari rumah Megawati Soekarno Putri? Ya, Tiara dan juga pemirsa, untuk kondisi dan situasi di rumah Ketua Umum PDIP Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, ini memang terlihat sudah sepi. Tadi kami melihat sekitar pukul 6 sore ada 4 mobil yang keluar dari kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, bila kami lihat secara lebih detail, tadi para awak media pun juga mendiskusikan bahwa keempat mobil tadi diantaranya sudah ada Roni Talapesi, kemudian juga Ahmad Basara, dan juga ada satu lagi pemirsa ini yang juga meninggalkan kediaman Ketum Megawati, yakni Deddy Sitorus, pemirsa. Nah, untuk selain dari nama-nama tersebut yang kami diskusikan tadi, memang mereka ini tidak terkonfirmasi siapakah elit yang telah meninggalkan rumah Megawati Soekarno Putri, karena kelima mobil yang keluar tadi ini tidak menurunkan jendela ataupun hanya menutup jendela dan langsung pergi. Nah, bila ditarik ke belakang ini, pemirsa, ini menjadi respon ataupun buntut dari penangkapan Sekjen Hasto Kristianto yang kemarin ditetapkan tersangka dan juga ditangkap oleh KPK dan saat ini sedang ditahan di Rutan Nasional kelas 1 Jakarta Timur. Nah, tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada kuasa hukum dari Hasto bahwa mereka ini mengupayakan untuk penangguhan penahanan yang akan paling lambat ini dilakukan pada hari Selasa 25 Februari mendatang. Kembali ke studio, Tiara. Baik, terima kasih Margareta melaporkan langsung dari Jalan Teguh Umar, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, saya akan langsung ke Mas Tri ini. Mas Tri, kalau kita melihat keputusan yang seharusnya ya diambil oleh PDI Perjuangan, terutama mereka yang sudah terpilih sebagai kepala daerah begitu. Ini ada mungkin barangkali satu momen yang kemudian ini harus mereka pilih antara kebijakan pemerintah pusat dan juga kebijakan Ketua Umum begitu. Mana yang harus mereka utamakan terlebih dahulu ini antara Ketua Umum PDI Perjuangan begitu ya ataupun juga pemerintah? Kalau dari sumber legitimasi para kepala daerah ini kan ada 2.
Pertama adalah keputusan partai politik, yang kedua adalah pilihan dari masyarakat. Jadi kalau tadi Mbak Tiara mengatakan harus lebih nurut dengan siapa? Apakah instruksi Ketua Umum Parpol atau kebijakan dari pemerintah pusat? Ya jelas dalam konteks ini yang harus dipilih adalah Ketua Umum Parpol, instruksi dari Ketum Parpol. Karena kalau tidak, ya pasti para kader-kader ini akan mendapatkan sanksi disiplin partai. Tetapi dalam konteks yang lain, karena mereka dipilih melalui mekanisme pilkada, seharusnya parpol juga menyadari bahwa kader mereka ini bukan lagi semata-mata milik mereka, tapi juga sudah menjadi milik masyarakat, milik publik yang memilih di dalam pilkada kemarin. Ya, sehingga sebenarnya dengan adanya instruksi ini, saya melihat yang menjadi situasi dilema itu adalah para kepala daerah, karena mereka di satu sisi harus menghormati keputusan parpol, tapi di sisi lain mereka juga harus berpihak kepada masyarakat yang telah memilihnya, gitu ya. Jadi ini satu keputusan yang membuat para kepala daerah juga harus berpikir berkali-kali, gitu ya. Nah dari keputusan Ketum PDIP ini, ya, yang lebih penting untuk dibaca dan dampaknya adalah terhadap posisi PDIP itu sendiri, Mbak Tiara. Ini sinyal pertama, apakah PDIP benar-benar akan tegas mengambil garis oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran, gitu ya, atau yang kedua memang keputusan ini hanya untuk sekedar dipertimbangkan ya oleh Pak Prabowo, di mana kita tahu bahwa hubungan Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini kan komunikasi juga cukup baik sebenarnya, gitu ya. Jadi kekecewaan Bu Mega terhadap penahanan Hasto ini diekspresikan dengan mengeluarkan instruksi agar kepala daerah ini tidak mengikuti retret, gitu ya. Kalau Anda melihat di sini, apakah istana ini sudah bereaksi begitu ya, karena kalau tadi kita mendengar sebenarnya kalau untuk retret sekarang masih berjalan seperti pada umumnya begitu, tapi Anda sudah membaca sinyal-sinyal bahwa istana akan bereaksi atas keputusan dari Megawati ini? Saya melihat ini tergantung komunikasi Pak Prabowo dan Bu Megawati, ya, sejauh mana kedua tokoh ini mampu menemukan titik temunya. Tetapi kalau kita lihat kan permasalahan penangkapan Hasto ini lebih merepresentasikan konflik antara Jokowi dan Bu Mega, ya, di mana Pak Prabowo sebagai pihak yang berada di tengah itu bisa memainkan kedua poros politik yang sedang berkonflik ini, gitu ya. Nah, di sisi lain memang Pak Prabowo memiliki hubungan baik dengan Bu Mega. Pak Prabowo juga di sisi lain juga harus mempertimbangkan ya masukan-masukan dari Pak Jokowi sebagai koalisi politik di pemilu kemarin, ya. Jadi saya melihat ini sebenarnya konflik antara Pak Jokowi dan Bu Megawati, namun hal ini sebenarnya bisa dimitigasi dengan komunikasi politik yang relatif sudah terjaga, sudah baik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi tinggal tunggu saja bagaimana hasil komunikasi Bu Mega dan Pak Prabowo. Oke, baik. Bang Andreas, saya ingin Anda menanggapi ya. Tadi ada satu statement begitu dari Mas Ri yang menyebutkan bahwa ini belum tahu langkah yang kemudian ini diambil oleh Bu Megawati Soekarno Putri ini hanya untuk dipertimbangkan Pak Prabowo saja atau memang sudah secara tegas begitu ya untuk menyatakan bahwa PDI Perjuangan ini ada pada oposisi. Nah, ini seperti apa tanggapan Anda? Itu lihat nanti. Bang Andreas? Nanti kita lihat perkembangan ke depan nanti, beberapa hari ini. Nggak bisa dibocorin nih Bang Andreas. Kalau kita melihat beberapa perkembangan ke depan, tapi kan sementara ini sudah berjalan ya retret dan lain sebagainya. Ini banyak yang kemudian ini penasaran, langkah apa sebenarnya yang nanti akan diambil oleh PDI Perjuangan, Bang Andreas? Ya, sekarang posisinya adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam surat yang instruksi yang disampaikan oleh Ketua Umum untuk menunda dan kita menunggu perkembangan selanjutnya. Tadi Mas Andika menjelaskan kan cukup bagus. Baik, tapi untuk perkembangan selanjutnya, ini kira-kira akan diberitahukan oleh Ibu Mega maupun juga dari utusannya ini kapan kira-kira, Bang Andreas? Ya kita lihat dalam beberapa hari ke depan ini. Beberapa hari ke depan, baik. Artinya, tapi sudah ada sinyal baik ya bahwa nantinya kader PDI Perjuangan atau kepala daerah ini bisa seluruhnya mengikuti retret begitu. Sudah mengarah ke sana. Ya, baik. Kalau soal retret itu kan kemarin juga sudah disampaikan oleh panitia, bisa diwakilkan oleh wakil bupatinya, kalau bupatinya PDI Perjuangan, bisa juga oleh sekda. Jadi bukan hal yang sangat luar biasa karena kalau pemerintahan itu kan
pemerintah daerah itu kan ada juga wakilnya, ada sekdanya bisa mengikuti, itu sudah dijelaskan kemarin gitu. Jadi soal untuk kepentingan rakyat tetap itu dijalankan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Uki. Mas Uki, ini sudah ada komunikasi belum sih yang kemudian coba dijalin begitu ya dari istana dengan sejumlah pihak dari PDI Perjuangan ini berkaitan dengan retret, setidaknya dari retret ya, kita menilai bahwa bagaimana kemudian ini PDI Perjuangan merespons kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ini sudah ada komunikasi tertentu belum? Ya, ini pertanyaannya sudah masuk ke ranah politik ya. Jadi kami dalam hal ini tidak ingin mengomentari ya, atau tidak ingin membuat statement terkait dengan ranah politik. Kami juga tidak berada di posisi atau tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari atau membuat statement terkait dengan internal partai. Jadi posisi kami masih sama ya, antara kemarin dengan sekarang. Posisi kami masih menunggu gitu. Jadi mudah-mudahan bahwa saya dengan Pak Pereira sekarang berada dalam satu frame. Ini juga menjadi ajang komunikasi juga bahwa pemerintah dalam hal ini kantor komunikasi kepresidenan atau institusi kepresidenan lah ya, bersama Kemendagri itu masih menunggu dan tetap welcome gitu terkait dengan apabila memang ada kepala daerah yang masih belum datang ya, kita tetap welcome. Jadi mau datang tadi, ada juga yang datang tadi, mau datang besok atau besok lusa, kami tetap welcome. Tapi semakin banyak kehilangan hari, tentu saja kan di sini exercise untuk berkoordinasinya itu kan artinya ruangnya juga semakin sedikit, juga materi-materi yang didapat juga kan akhirnya ada yang miss gitu, kurang lebih seperti itu ya. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak ingin ya berstatement atau berkomentar terkait dengan ranah politik, juga tidak bisa berkomentar terkait dengan internal partai per partai. Demikian Mbak Tiara. Baik, kita tentunya akan menunggu ya seperti apa nanti keputusan ataupun juga kebijakan dari pihak PDI Perjuangan ini untuk kemudian setidaknya yang paling awal, yang paling kita lihat saat ini adalah mengikuti retret dari kader-kader ataupun juga kepala daerah begitu ya, yang akan berlangsung hingga 1 pekan mendatang. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Uki, kemudian juga Bang Andreas dan juga Mas Tri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Yuk mari. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kebakaran terjadi di Asrama Kesdam 2 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api menghanguskan satu blok yang terdiri dari 39 petak rumah. Api berkobar di Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin, Jalan Opu, Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya lantaran rumah saling berdekatan. Ditambah kencangnya hembusan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Mako Damkar Kota Makassar, Posko Ujung Tanah hingga Posko Timur dikerahkan. Api dipadamkan setelah petugas pemadam berjibaku selama hampir 3 jam. Diduga kalah taruhan saat pilkada, 3 rumah warga disegel oleh sejumlah pria di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Aksi penyegelan terhadap 3 rumah tersebut diwarnai oleh isak tangis. Nggak kuncin aja Kak, nggak kuncin nak. Dalam video amatir milik warga, beginilah suasana penyegelan yang dilakukan oleh sekelompok pria. Satu persatu rumah disegel menggunakan palu dan batang kayu pada tiap pintu rumah. Aparat kepolisian Sampang segera melakukan penyelidikan. Diketahui bahwa rumah warga yang disegel berada di Desa Asem Raja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Meskipun polisi datang ke lokasi kejadian, pemilik rumah belum memberikan keterangan sehingga aparat kepolisian tak bisa sepenuhnya mengetahui di balik motif penyegelan rumah tersebut. Petugas meminta kepada pihak korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor insiden tersebut kepada aparat kepolisian. Berdasarkan informasi di lapangan, 3 rumah warga yang disegel oleh sekelompok pria, salah satu diantaranya merupakan kediaman ex
Sekdes Asem Raja. Diduga penyegelan tersebut berkaitan dengan taruhan pasca Pilkada tahun 2024. Tidak kunci jika ada kunci nak. Seorang ibu yang diduga mabuk menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pelaku menolak keluar dari mobil saat petugas memeriksanya. Pelaku bersama suaminya itu diduga mabuk setelah menghadiri pesta ulang tahun adiknya. Petugas keamanan dibantu warga berusaha menanyakan identitas diri serta surat kendaraan. Namun mama ini berkali-kali menolaknya. Bahkan ia juga menolak dibawa ke kantor polisi. Sementara suaminya bersedia ikut petugas ke kantor polisi. Mama ini kemudian bersedia ke kantor polisi dengan membawa kendaraannya dalam kondisi yang masih mabuk. Ya, makanya Bapak ikut mobil patroli kami. Ayo, ayo silakan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan KPK di tengah upayanya mengajukan kembali pra-peradilan kedua status tersangka. Adakah peluang Hasto di pra-peradilan? Bagaimana KPK menjawab tudingan intensi politik di balik penahanan Hasto? Berikut ulasannya. Berondongan amunisi hukum Hasto Kristianto sepertinya tidak mencuatkan nyali Komisi Pemberantasan Korupsi. Keyakinan KPK semakin terpupuk seiring kandasnya perlawanan hukum Hasto di pra-peradilan. KPK meyakini penetapan status tersangka Hasto di kasus suap Harun Masiku sudah berada di jalan yang benar. Lembaga anti rasuah ini pun mengenyampingkan semua spekulasi politik. Sebab di meja hijau nanti akan terbukti siapa benar, siapa salah. Berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kasus yang menjerat Hasto bermula dari gurita suap Harun Masiku, mantan caleg PDI Perjuangan yang kini masih buron. KPK menemukan jejak Hasto di kasus Masiku, usai dinilai menghalangi penyidikan. Nama Hasto juga disebut-sebut terlilit suap saat Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI di masa pergantian antar waktu atau PAW. Sebelum KPK menetapkan Hasto tersangka, rumah Sekjen PDI Perjuangan ini digeledah. Mobil-mobil yang terparkir di rumah Hasto pun tak luput dari pemeriksaan guna melengkapi bukti. Tak hanya di Bekasi, KPK juga menggeledah rumah singgah Hasto di Kebagusan, Jakarta Selatan. Selain rumah Hasto, penyidik KPK juga bergerak ke tempat lain guna mengurai suap Masiku. Salah satunya kediaman politisi Jan Faridz. Keseriusan KPK mengulik kasus Masiku inilah yang memantik tanya, mengapa baru sekarang? Soal campur tangan saya kira tidak akan bisa kelihatan, ya, tetapi bahwa kaitannya bau-bau politik, nuansa politik saya kira ada. Karena apa? Karena ya Pak Hasto ini kan politisi, kemudian kasusnya juga terkait masalah politik kan. Kemudian yang ketiga bahwa ini perubahan angin politik. Di era Ketua KPK Setio Budianto, nama Hasto seolah masuk daftar pasien pertama, pembesar partai pemenang pemilu yang harus melapor ke Gedung Merah Putih. Hasto wajib diperiksa, ditanyai penyidik, dan tak boleh berdalih. Kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan
biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Ya. Tapi sampai sejauh ini menjadi materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan ya. Jadi sabar, nanti kita tentu juga akan sampai ke sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain karena dia ketahuan sama halayak gitu. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Nah, seperti itu yang sedang kita dalami. Dua gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diakui menjadi asa baru menutup langkah KPK memeja hijaukan perkaranya. Hasto mengikuti irama hakim. Pembesar moncong putih ini tentunya tak mau lagi tersandung dalam lubang yang sama. Dengan memisah dua gugatan, ada harapan status tersangka batal. Apalagi dorongan moral sudah disuntikkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ke Hasto. Hasto memiliki kepercayaan diri tinggi. Saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Lalu Ibu Mega mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Tapi, adakah celah Hasto di pra-peradilan kedua? Ini kan justru peluang yang bagus karena bahwa ternyata penetapan tersangkanya itu belum diuji sah dan tidaknya. Yang diuji baru permohonannya. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengajukan prabit yang kedua. Bahwa prabit yang kedua bukan sesuatu yang kemudian dilarang. Karena dalam prabit tidak ada nebis in idem. Prabit bisa kemudian berulang lagi selama punya keyakinan untuk kemudian bisa membatalkan putusan sebelumnya. Kadangkala ada prabit yang terkait dengan semula dikabulkan, terus kemudian jadi tersangka lagi, kemudian dia ngajukan lagi permohonan prabit. Berulang-ulang adalah sering terjadi kaitannya dengan soal penetapan tersangka tadi itu. Jadi menurut saya peluang yang kemudian bisa dilakukan adalah mengajukan prabit kembali. Iya, saya melihatnya belum terlalu kuat sih, karena kan bagaimana uang itu kan bisa diakui sebagai miliknya Harun Masiku dan dibawa Harun Masiku, bahwa ada Saiful Bahri katanya menyerahkan uang kan bisa diakui uang untuk yang lain kan gitu ya. Jadi kan masalahnya kita kan terkendala alat bukti itu kan lemah. Misalnya itu kan uang nomor seri. Nah, itu kan kalau dikejar di sana kan susah. Jadi, apakah uang yang diterima Wahyu Setiawan melalui Tio itu adalah nomor serinya sama dengan yang dibawa oleh Saiful Bahri atau yang dibawa oleh Harun Masiku, kan gitu kan? Nah ini yang menurut saya memang ada sedikit kelemahan-kelemahan di situ. Gitu. Jadi ya terus kemudian menghalangi penyidikan dengan asumsi Hasto menyuruh merendam HP, tapi ternyata yang menyuruh kan Nur Hasan kepada Harun Masiku. Nah apakah Nur Hasan itu disuruh Hasto atau tidak kan? Nah ini belum ada bukti kalau saya melihatnya gitu. Kasus Hasto kini menjadi pembuktian. KPK dituntut menjawab segala keraguan bila penetapan Hasto tak ada kaitannya dengan antensi politik. Hasto pun memiliki hak membuka seterang-terangnya jika dirinya tak terlibat suap-menyuap Masiku. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Langkah hukum yang kembali ditempuh Hasto memang memberi nafas lanjutan agar pentolan banteng itu memiliki cadangan peluru dari pemanggilan KPK. Namun, mungkinkah KPK punya nyali memakaikan rompi oranye ke Hasto ketika pra-peradilan kembali diajukan? Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK
dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Hari ini saya telah memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap yang saya jawab dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya ada, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Viral video mantan perwira TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara menodongkan senjata api dan menembaki polisi Satuan Narkoba Polres saat akan ditangkap di rumahnya di Pasar Lama, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. 6 kg sabu miliknya disita petugas, berikut sepucuk senjata api jenis Beretta dan ratusan peluru. Inilah video detik-detik saat pelaku berinisial CR, seorang mantan perwira berpangkat Letnan 1 TNI Angkatan Laut, menembaki petugas Satuan Narkoba Polres Asahan. Dalam video, tampak petugas kepolisian yang membawa mobil hendak memasuki rumahnya, namun pelaku mengeluarkan senjatanya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Orang abang kaget lah berarti ya. Beruntung dalam kejadian penyergapan tersebut, petugas Satuan Narkoba tidak ada yang terkena tembakan. Kini pelaku CR menjadi DPO atas kepemilikan sabu dan kejahatannya melawan petugas saat akan ditangkap. Mau merapat. Baru kayaknya. Sempet dia ngeluarin senjatanya. Woi, todong kan langsung ya. Sempat bang. Pakai kidul dia. Orang abang kaget lah berarti ya. Sempet dia ngeluarin senjatanya. Ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Kapolres Asahan, Bapak Afdal Junaidi. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Ken. Ya, Pak Kapolres, sebenarnya peristiwa yang terjadi seperti apa pada saat itu Pak? Jadi berawal pada hari Selasa 18 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, personil kami dari Satres Narkoba Polres Asahan melakukan transaksi undercover buy berkaitan dengan jual beli
narkotika jenis sabu, di mana diduga tersangka AMN menawarkan kepada personil kami untuk menjual narkotika jenis sabu, di mana per kilogramnya ditawarkan 230 juta rupiah. Kemudian pada saat itu personil kami langsung mengamankan diduga tersangka AMN di perumahan Johor di kota Tanjung Balai. Berdasarkan pengakuan diduga tersangka AMN, bahwasanya yang bersangkutan ini sebelumnya sudah menjemput narkotika jenis sabu di perairan laut Asahan dan Malaysia perbatasan dengan jumlah lebih kurang 10 kg dengan menggunakan sampan. Tetapi yang dikuasainya cuma 4 kg, 6 kg diserahkan kepada saudara C alias R yang dibawa ke Kisaran. Kemudian setelah melakukan penangkapan AMN, kami lakukan pengembangan ke rumah saudara C alias R di Kisaran, dan pada saat pengembangan tersebut personil kami dengan menggunakan mobil langsung dihadang dan ditembaki oleh saudara C alias R. Kemudian personil kami lakukan pengejaran dan satu tim lagi melakukan penggeledahan rumah. Alhamdulillah di rumah tersebut yang milik C alias R itu ditemukan lagi 6 kg narkotika jenis sabu beserta 1 pucuk senjata api genggam merek Beretta beserta 262 butir peluru kaliber 9 mm dan 100 butir peluru kaliber 7 mm. Oke, Pak, dari mana kemudian mantan perwira TNI ini mengenai kepemilikan senjatanya sendiri? Apakah ini sudah diketahui resmi atau tidak? Seperti apa? Saat ini kami masih berkoordinasi Mbak dengan Danlanal Tanjung Balai Asahan. Kami duga ilegal kepemilikan CNP-nya Mbak. Karena yang bersangkutan ini pada saat kami geledah di rumahnya tidak ada surat resmi berkait dengan kepemilikan CNP tersebut. Oke, untuk keterlibatan pelaku dalam jual beli narkoba ini sudah berapa lama, Pak? Pengakuan dari diduga tersangka AMN bahwasanya sebelumnya yang bersangkutan juga diperintahkan oleh saudara C alias R ini untuk menjemput narkotika jenis sabu di perairan perbatasan Malaysia Asahan dengan jumlah pertama 20 kg, di mana saudara AMN ini mendapat upah 7 juta per kilogramnya. Kemudian yang kedua mengambil lagi 10 kg dan alhamdulillah berhasil kami amankan untuk yang 10 kg ini Mbak. Oke, lalu mengenai keterkaitan pelaku dengan jaringan narkoba mana, apakah juga sudah diketahui Pak sejauh ini? Berdasarkan keterangan dari AMN, barang tersebut milik warga negara Malaysia yang ada di Malaysia Mbak. Saat ini kami masih lakukan penyelidikan, mudah-mudahan kita bisa untuk mengamankan ataupun menangkap saudara C alias R untuk membongkar jaringannya. Oke, baik. Lalu untuk ancaman hukuman sendiri terhadap pelaku Pak seperti apa? Untuk diduga tersangka AMN, kami dugakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukum maksimal pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup, Mbak. Ya, dari tindakan pelaku yang sempat menembaki polisi ini, apakah juga ada korban Pak dari peristiwa tersebut? Alhamdulillah pada saat kejadian tersebut personil kami bisa mengamankan dirinya dan melakukan pengejaran, tetapi yang bersangkutan berhasil kabur. Alhamdulillah juga tidak ada yang terluka dari personil kami ataupun masyarakat yang ada di lokasi, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Asahan Bapak Afdal Junaidi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Ya, pemirsa, 2 kelompok warga di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terlibat bentrok yang menyebabkan 1 orang tewas. Kerusuhan di daerah Selambo sore hari ini perang antara pihak forum dengan Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan kondisi mencekam saat 2 kelompok warga terlibat saling serang pada Jumat sore dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Akibat kericuhan ini, 1 unit sepeda motor terbakar. Sementara rumah warga yang tak jauh dari lokasi juga menjadi sasaran amukan kedua kelompok ini. Bentrok antar 2 kelompok ini juga memakan 1 korban jiwa. Korban bernama Dani, 42 tahun, warga Jalan Kelajar, Kecamatan Medan Denai yang mengalami luka di bagian leher dan dada.
Bentrok yang terjadi antara dua kelompok diduga dipicu akibat perebutan lahan oleh sesama penggarap di lahan ex HGUP TPN 2 di Jalan Selambo. Banjir luapan Sungai Cimande masih menggenangi permukiman warga di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Desa Cihanjuang masih tergenang banjir hingga hari ini. Meski demikian, ketinggian air mulai berangsur surut. Tidak hanya pemukiman, jalan penghubung dua desa pun terendam. Kawasan Cihanjuang Cimanggung merupakan daerah langganan banjir di musim hujan. Kondisi sungai yang mulai mendangkal membuat banjir kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Menteri ATR BPN Nusron Wahid resmi memberikan sanksi kepada 6 pegawai di Kementerian ATR BPN yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di sekitar pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait dengan keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya, terutama dalam hal pengubahan dan pemindahan dokumen serta peta tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi memberikan sanksi kepada 6 pegawai di Kementerian ATR BPN yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di sekitar pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Sanksi tegas diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pertanahan. Nusron Wahid menjelaskan 6 pegawai yang terkena sanksi tersebut terdiri dari ASN dan non-ASN berinisial FKI, RL, SR, AS, R, dan AS yang mempunyai keterlibatan masing-masing dalam melakukan penerbitan sertifikat maupun pengubahan dokumen tanah. Ke-6 pegawai tersebut telah diberikan tindakan pemecatan atau pencopotan jabatan atau dilakukan sanksi berat. Ini yang Bekasi kita umumin yang terlibat dan dikena sanksi, 1 dipecat. Yang pertama, yang lainnya dicopot dari jabatan. Saat ini polisi terus menyelidiki kasus pagar laut di Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, meski mudik lebaran masih lama, namun perburuan tiket mudik dan balik lebaran sudah ramai terjadi. Hingga saat ini, sebanyak 110.000 lebih tiket kereta api jarak jauh telah dipesan secara online. Paling banyak tiket yang dipesan oleh penumpang keberangkatan pada H-2 dan H-3 Idul Fitri. Tiket kereta api untuk mudik dan balik lebaran ini masih terus berlangsung, pemirsa. Animo masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api pun sangat tinggi. Tanggal 28 dan 29 Maret 2025 merupakan tanggal favorit penumpang yang berangkat dari stasiun Daop 8 Surabaya. Yang tercatat H-3 ada 12.000 penumpang dan H-2 ada 11.000 penumpang. Kereta api jarak jauh reguler yang diminati didominasi oleh tujuan Semarang, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Ketapang. Sejumlah harga sembako jelang memasuki bulan Ramadan sudah mulai mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi untuk harga telur, ayam, beras, dan lainnya. Namun, Wakil Menteri Perdagangan memastikan stok bahan pangan masih aman pada bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Jelang bulan Ramadan, harga bahan pangan terpantau terus mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, harga telur ayam tembus Rp30.000 per kilogram. Sebagian warga terpaksa beralih membeli telur pecah yang harganya jauh lebih murah. Harga telur ayam dengan kondisi cangkang sudah pecah ini dijual hanya Rp1.000 per butir. Harga sembako juga mengalami kenaikan di Cirebon, Jawa Barat.
Di Pasar Kalitanjung, harga beras terpantau merangkak naik sejak 3 hari terakhir. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras seiring menjelang bulan suci Ramadan. Diprediksi kenaikan ini juga akan terus terjadi pada bulan Ramadan mendatang. Namun masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri melakukan sidak ke Pasar Atas Cimahi, Jawa Barat akibat keluhan masyarakat karena harga sembako kian mahal. Diah Roro Esti mengaku peninjauan harga bahan pokok ini menjadi sangat penting terkhususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri dan bulan Ramadan. Pada intinya tadi kami memantau harga-harga bahan pokok secara keseluruhan mayoritas sesuai dan saya juga titipkan agar harga ini stabil agar kemudian tidak membebani masyarakat di kemudian hari. Selain itu, Kementerian Perdagangan telah melakukan rapat koordinasi dan memastikan tidak ada masalah dari distribusinya di lapangan hingga kemudian penyediaannya di pasar-pasar. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Akhir kata saya Kenana. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar utama bersama Laura Loris. Saya pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.